Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjelaskan perkembangan kebudayaan dan tokoh-tokohnya. Minimal 3 kebudayaan. Perkembangan kebudayaan Islam dan tokohnya. Bidang pendidikan, munculnya ilmuwan-ilmuwan hebat. Pendidikan diperhatikan pemerintah. Lahir ilmu-ilmu baru. Al-Farabi, Ibnu Sina, dan lain-lain. Ekonomi, perbaikan sistem perpajakan mulai mengenal mata uang, perluasan perdagangan. Kemudian yang sosial, menjadi lebih toleran, tidak lagi memandang sistem kasta. Salahuddin Asyubi. Kemudian menjelaskan masa keemasan dan kemunduran Islam. Kejayaan Islam selama dinasti Abbasiyah mencapai puncaknya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 dan anaknya Abdullah bin Ma'mun 813 sampai 833. Banyak perkembangan iptek serta pembangunan sarana pendidikan. Masa ini menjadikan kota Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia. Awal kemunduran Islam diawali dengan jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol. Karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan peradaban Islam yang sangat kaya dengan hasanah ilmu pengetahuan itu lenyap di bumi, hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin Hulagu Khan. Kemudian Islam semakin runtuh terkait bangsa Mongol dan dinasti Serangan Timur Leng dan dinasti Mamalik di Mesir. Kemudian menunjukkan 3 ibrah sejarah Islam masa ini, menjelaskan 3 kisah terkait tokoh atau peristiwa dalam rentan masa ini. Keteguhan dan kesabaran dari para khalifah untuk menyebar luaskan agama Islam. Dengan melihat bagaimana para khalifah memajukan dan memakmurkan Islam, menjadi pengingat untuk kita bahwa kita sebagai umat Islam itu harus selalu berani dalam mempertahankan Islam. Khalifah terdahulu sangat gencar dalam mengembangkan ilmu pendidikan. Itu sebagai motivasi kita juga untuk selalu mengembangkan pengetahuan ilmu yang kita miliki. Kemudian pembelajaran, menjelaskan teori-teori perkembangan peserta didik. Teori Sigmund Freud. Yang pertama, teori Sigmund Freud. Menurut teori perkembangan psikoseksual yang digagas oleh Sigmund Freud, diyakini bahwa pengalaman di masa kecil dan hasrat alam bawah sadar berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Kemudian teori behavioral. Menurut perspektif ini, seluruh perilaku manusia bisa dijelaskan merujuk pada pengaruh lingkungan. Yang ketiga, teori Erikson. Erikson justru interaksi sosial dan pengalaman yang menjadi penentu. Yang keempat, Piaget memiliki teori kognitif terkait perkembangan anak, fokusnya pada pola pikir seseorang. Ide utama dari Piaget adalah anak berpikir dengan cara berbeda dibandingkan oleh orang dewasa. Kemudian menjelaskan perkembangan peserta didik. Yang pertama, fisil atau biologis. Yang kedua, kognitif atau afektif dan psikomotorik. Yang ketiga, moral. Yang keempat, religius atau kepercayaan. Kemudian menjelaskan perkembangan peserta didik. Yang pertama, fisil atau biologis, yang kognitif, afektif dan psikomotorik. Yang keempat, religius dan atau kepercayaan. Fisil biologis peserta didik. Perkembangannya fungsi otak sehingga sering ditingkat. Tingkatan peserta didik dapat memahami hal yang tingkatan dibimbing. Berkembang biaknya fungsi psikomotorik sehingga dapat melakukan aktivitas fisik dengan berlebihan. Perkembangan kognitif dengan kata yaitu pengetahuan
Yang kedua, merespon aktif berpartisipasi. Yang ketiga, penghargaan, menerima nilai-nilai setia kepada nilai-nilai. Kemudian pengorganisasian atau menghubung-hubungkan nilai-nilai yang dipercayai. Kemudian pengamalan, menjadikan nilai-nilai sebagai bagian dari pola hidup. Kemudian pemikiran psikomotorik. Psikomotorik terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama, peniruan atau menirukan gaya gerak. Yang kedua, penggunaan konsep untuk melakukan gerak. Yang ketiga, ketapatan atau melakukan gerak dengan benar. Yang keempat, perangkaian, melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar. Yang kelima, naturalisasi, melakukan gerakan secara wajar. Yang keenam, perkembangan moral, dapat mengetahuinya perkara-perkara yang baik dan buruk. Sopan santun, memahami terkait pikiran, perasaan, atau hal-hal yang seharusnya dilakukan dalam berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan religius. Perkembangan religius ini kematangan berpikir dan melaksanakan kewajiban religi terkait agama yang dianutnya, memahami batasan-batasan yang dimiliki oleh agama yang dianutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.